Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atasnya, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu berkaum, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa-dosa kami. Betapa seringnya kami mengecewakan hati Tuhan. Sesungguhnya kami tahu mana yang baik, mana yang benar, tetapi kami tidak melakukannya. Kami justru mengabaikannya. Tolonglah kami agar kami mampu meneladani Kristus yang senantiasa menggunakan integritas dalam seluruh kehidupannya, yang mendasarkan segala perbuatan, tindakan di atas kebenaran. Biarlah kami juga mampu berani berkata dan bertindak ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah yang menjadi panggilan hidup baru untuk kita semua, diambil dari Matius 24 ayat 42 dan 46. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Demikian panggilan hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa terus diperkaya oleh firman-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon kiranya sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Rohul Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah kita hari ini, saya ambil dari Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, topik atau tema renungan yang saya sampaikan hari ini adalah integritas. Integritas artinya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Itulah arti integritas. Dan dalam bacaan kita tentang talenta dari Matius 25 ini, kita tahu cerita ini bahwa seorang tuan pergi ke luar negeri dan mempercayakan talenta. Talenta adalah mata uang pada zaman Tuhan Yesus. Ada yang menerima 5 talenta, 1 talenta bisa ribuan dinar itu. Dan ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta.
Nah, lalu tuan itu pergi ke luar negeri dan satu saat dia pulang dan meminta pertanggungjawaban kepada ketiga hambanya itu. Dan dua hamba yang pertama penerima 5 dan 2 talenta itu sama-sama laporan yang bernada yang sama. Yang menerima 5 mengatakan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah laksanakan tugas saya untuk menjalankan talenta itu dan saya memperoleh 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta. Dan yang menerima 1 talenta itu justru berkata, berdalih, membangun alasan, argumentasi yang mengatakan bahwa karena itu, dia bilang di ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Ini terimalah punya Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi ingat, jahat dan malas itu beda-beda tipis. Malas itu melahirkan kejahatan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang punyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanggung jawab, tentang integritas, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang mempertanggungjawabkan talenta-talenta itu. Saudara-saudara, jadi dari sini saya mengambil topik integrity makes prosperity. Itu. Jadi tanggung jawab, kejujuran akan melahirkan kebahagiaan, prosperity atau kelimpahan. Diberi 5 talenta karena tanggung jawab, ditambah 5 talenta lagi, bahkan talenta yang 1 yang disembunyikan itu diberikan lagi kepada dia. Jadi integrity makes prosperity. Bukan hanya prosperity dan kelimpahan yang dijanjikan dari perumpamaan itu, tetapi juga eternity. Karena ada ayat yang mengatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya, selain orang-orang yang memiliki integritas atau integrity, diberi prosperity, ditambahkan 5 talenta, tambahkan lagi talenta yang 1 itu, dan juga dijanjikan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, masuklah ke rumah Bapakmu, masuklah kepada kehidupan yang kekal. You enter the eternity. Jadi ingat, prosperity makes integrity, bring prosperity, and also bring eternity. Satu lagi tambahan, not only that, but also will give you immunity. Immunity artinya daya tahan tubuh, terutama di era corona ini. Saudara-saudara, zaman sekarang ini kita hidup dalam sebuah zaman internet, zaman hoax, zaman kepalsuan, zaman post-truth, zaman hate speech, ya, zaman kebohongan, ya, ada ucapan yang lama, kebohongan yang terus-menerus diucapkan akan menjadi kebenaran, ya. Itulah zaman IT sekarang ini, informasi transaksi elektronik yang zaman sekarang ini. Zaman Facebook. Bagus Facebook kalau membangun, tapi Facebook bisa juga merusak persekutuan. Zaman kemunafikan sekarang sedang merajalela. Lain di bibir, lain di hati. Lain di depan, lain di belakang. Banyak orang yang bingung menghadapi zaman hatred, zaman hoax sekarang ini. Itulah makanya topik kita ini tentang integritas sangat penting kita renungkan dan kita dalami di tengah-tengah kata-kata
yang hoax, yang hate speech, yang bully, dan lain-lain sebagainya. Kata integritas dalam bahasa Inggris, integrity artinya adalah kejujuran. Kesatuan antara perkataan dan tindakan. Integritas berasal dari kata integral, artinya menyatu. Ada rumus matematika tentang integral. Artinya tidak segmentaris, tidak pecah, tidak lain di bibir, lain di hati. Itu menyangkut karakter. Karakter itu adalah letter, tulisan. Setiap orang itu adalah surat Kristus. Apakah kita itu menunjukkan karakter atau integritas bisa dibaca oleh orang. Jadi orang yang berkarakter, orang yang berintegritas, lidah mengucap, kaki tertancap. Bukan lain di bibir, lain di hati. Lain hari ini, lain besok. Yesus Kristus tidak seperti itu. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tetapi kalau manusia, apalagi manusia zaman IT sekarang ini, selalu cenderung berubah-ubah, tergantung angin, tergantung zaman. Bahwa seseorang yang diombang-ambingkan oleh zaman itu adalah orang-orang yang tidak berintegritas. Allah tidak seperti manusia. Dalam Bilangan 23 ayat 19 kita bisa baca bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Allah berfirman, Allah mampu melaksanakan. Misalnya, Allah berjanji kepada Abraham akan mendapatkan anak dari Ishak, yang Abraham akan mendapatkan anak Ishak, yang pada waktu itu Abraham sudah berusia 100 tahun dan istrinya 80 tahun. Mana mungkin? Tetapi Allah berjanji, Allah mampu melaksanakan apa yang dia janjikan. Itulah integritas Allah. Allah itu Alfa dan Omega, sama dari awal sampai akhir. Itulah integritas. Dalam Alkitab kita bisa baca beberapa cerita tentang integritas. Nathanael atau misalnya disebut namanya di Alkitab Bartolomeus. Nathanael adalah dikatakan Yesus seorang yang berintegritas, seorang Israel sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 47, Yesus menyaksikan kepada murid-muridnya yang baru dipilihnya. Lihat Nathanael, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael itu orangnya seperti orang Batak, kritis dan open book, bukan close book. Dia berkata pada waktu itu diperkenalkan oleh temannya Filipus tentang Yesus dari Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu adalah markas daripada tentara orang Romawi yang menindas orang Yahudi. Jadi citra kota Nazaret itu di mata orang Yahudi pada waktu itu negatif. Maka itu Nathanael. Mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah orang baik datang dari lubang-lubu seperti saya ini? Mungkinlah seorang tokoh datang dari kampungnya Habib Rizik itu? Enggak usah disebut, dalam hati aja lah itu. Nah, jadi bagi Yesus, Nathanael atau Bartolomeus itulah seorang yang berintegritas, sejati, asli, apa adanya, bukan ada apa-apanya. Tidak ada dusta di antara mereka. Yesus melihat hati, tapi manusia cenderung melihat muka. Allah melihat hati. Ingat misalnya ketika Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk memilih raja dari anak-anak Isai dan untuk menggantikan Samuel yang sudah dicabut rohnya daripada Saul. Lalu Samuel meminta kepada Isai supaya menunjukkan anak-anaknya untuk dipilih menjadi calon raja Israel. Lalu si Isai memanggil anak-anaknya yang hebat-hebat, yang gagah, yang perwira-perwira militer, tamat akademi militer yang ternama, yang sudah melalui latihan-latihan militer. Satu-satu diperkenalkan kepada kepada Nabi Samuel. Muncullah Eliab.
Ceng-ceceng, Elia, kepala staf angkatan perang. Lalu Samuel mengatakan, oh bukan dia. Masih ada anakmu? Ada, Abinadab. Abinadab, ya angkatan laut kalau sekarang misalnya ya. Teng ceceng muncul. Enggak juga dipilih dia. Tidak ada perintah Allah. Lalu yang ketiga, Syama juga ditolak. Dan keempat, kelima, keenam, sampai anak-anak ketujuh. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Lalu Isai berkata, ada satu lagi. Di mana? Di hutan. Ngapain? Gembalakan domba. Tapi dia nggak mungkin. Dia orangnya kecil. Orangnya tidak ada latihan-latihan militernya. Dia tidak diperhitungkan ayahnya. Tapi justru Samuel menyatakan, bawa dulu dia. Lalu dibawalah Daud, seorang gembala, seorang yang besar di hutan, yang perawakannya kecil, gembala domba, itulah yang ditampilkan. Lalu Samuel mengatakan, inilah yang dipilih Allah. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi dan besar, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Itulah integritas. Dan Daud adalah seorang raja, pemimpin yang berintegritas. Saudara-saudara, kita harus berintegritas. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya. Berbahagialah keturunannya. Karena apa? Karena keturunan itu pasti meniru contoh integritas, keteladanan ayahnya dan ibunya. Karena perbuatan lebih nyaring daripada perkataan. Action is louder than talk, 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 talk. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal 10 ayat 9. Siapa yang bersih kelakuannya, amanlah jalannya. Tapi siapa yang berliku-liku, jalannya akan diketahui. Jalan berliku-liku akan ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah arti dari integritas. Ingat, integritas membawa prosperity. Integritas akan membawa sukses dan keberhasilan dan berkat-berkat. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Dan selain daripada prosperity, ada lagi janji, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Eternity. Bukan hanya prosperity, tetapi juga eternity. Itulah integritas. Itulah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam sejarah seperti Martin Luther King Jr., seperti John Wesley, seperti Nelson Mandela, seperti Abraham Lincoln yang pernah berkata, nearly all men can stand adversity. Semua orang dapat menahan penderitaan. But if you want to test a man's character, give him power. Tapi jika aku mau melihat karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Apakah dia masih tetap lurus, masih tetap kudus, masih tetap tulus, atau sudah mulai berbelok-belok. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ujian karakter integritas itu adalah power, money, dan juga seks. Itu ujian integritas. Integrity, prosperity, and eternity. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, peliharalah integritas, kejujuran, ketulusan, maka Tuhan menjanjikan kepadamu adalah prosperity, keberkatan, kelimpahan. Dan bukan hanya itu, juga adalah eternity, kekekalan. Bukan hanya itu, di tengah virus corona ini membutuhkan kita daya tahan tubuh, ya, daya tahan tubuh.
juga diberikan kepada kita immunity. Jadi integrity will brings prosperity and also eternity, but also bonus immunity. Amen. God bless you. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan agar kami memiliki integritas. Kami melakukan yang benar di setiap keadaan, di setiap situasi. Tidak ada orang di seluruh waktu-waktu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah integritas ini boleh menjadi gaya hidup kami. Kami akan dituntun kepada kehidupan dan kepada kebahagiaan, kesejahteraan, prosperity. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami untuk hidup berintegritas seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam berbagai hal, secara khusus untuk saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mau menyebut untuk Bapak Simanjuntak, untuk Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak. Terima kasih Bapak untuk kekuatan pengharapan yang Kau terus nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sakit ini. Kami percaya Tuhan punya maksud tujuan yang terbaik lewat sakit penyakit yang Kau izinkan. Itu sebabnya Bapa, biarlah di dalam perjuangan yang mereka lakukan, Tuhan terus pegang tangan mereka untuk tetap terus memandang Tuhan saja. Seraya kami memohon kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin sakit, lemah fisiknya pada saat ini yang ikut dalam ibadah taping ini, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang bergumul di dalam berbagai hal, masalah ekonomi, masalah relasi hubungan dengan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang dekat mereka, berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan. Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan buka jalan, Engkau yang mencampur tangan di dalam setiap hal yang mereka gumulkan. Biar lewat semua solusi jalan keluar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, itu boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memulihkan, Engkau yang memberkati bangsa kami. Terus kami berdoa untuk situasi corona yang masih terjadi bahkan secara global di negara-negara di sekitar kami. Corona semakin mengganas dengan mutasi baru di India, di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong dan Jepang dan berbagai negara lainnya. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memutus rantai COVID dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Biar kami bisa hidup di dalam kenyamanan, ketenangan, dan hidup lebih sehat lagi ya Bapa. Pandemi ini mengubahkan kami banyak hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati
pemerintah bangsa kami di dalam menggarap, mengelola bangsa kami ini, dalam menciptakan regulasi, sistem, supaya semuanya ini dapat membawa bangsa ini kepada kemakmuran, kedamaian, keadilan, kesejahteraan untuk semua bangsa, untuk semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati Jokowi, Presiden kami, dan seluruh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang mengalami korban bencana alam. Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau yang merangkul dan melawat mereka ya Bapa, di dalam setiap trauma, dalam setiap sakit, kepedihan, penderitaan yang mereka alami. Biarlah Engkau hadir, bahwa setiap kami gereja Tuhan, orang-orang yang percaya ini juga menjadi saksi kasih, yang menebarkan kasih dan kabar baik kepada setiap orang di mana saja kami jumpai. Terima kasih Bapa, inilah doa, ucapan syukur juga serta permohonan kami, syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih dalam Yesus Kristus, integritas sangat penting. Integritas adalah ketulusan, kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran. Baik kita dalam kesendirian maupun di dalam komunitas, kita harus tetap sama. Itulah integritas. Tidak ada perbedaan antara malam dan siang, antara Senin dan Selasa, Minggu dan Senin. Sama. Lurus, kudus, walaupun mungkin resikonya kurus. Kurus itu sehat. Gendut itu potensi untuk penyakit. Oleh karena itu, marilah kita bangun integritas. Tuhan berintegritas. Alfa dan Omega. Hari ini, kemarin, besok, dan selama-lamanya. Dia adalah sama. Pulanglah dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.